Masuk minggu ke-45, kita lihat sejarah teknologi dalam 1 minggu ke depan. Yang nggak sabar ngerakit PC Intel Gen 13, pakai nih motherboard Asus ROG Maximus Z790 Hero. Didesain untuk prosesor Intel generasi ke-13 dan dukungan RAM DDR5 dengan speed up to 7800 plus MHz. Dilengkapi cooling solution canggih seperti Integrated VRM and I/O heatsink dengan High Conductivity Thermal Pad, M.2 heatsink dan backplate, serta chipset heatsink untuk menjaga performance tetap stabil. Connectivity-nya lengkap banget. Dari high speed USB sampai ada 2 port Thunderbolt 4 dengan speed 40 Gbps terpasang di I/O panel. Kalau ngomongin sejarah yang diceritakan berdasarkan tanggal kayak gini, itu memang ceritanya bisa agak ngebosenin gitu ya. Karena dari banyak tanggal yang dicatat dalam sejarah, itu ternyata hanya menceritakan satu cerita aja. Kayak contohnya cerita tentang IBM dan Microsoft dan MS-DOS waktu itu, pasti udah pada apal ceritanya ya. Nah, tanggal 6 November tahun 1980, ada satu kejadian lagi yang masih ada kaitannya. Bukan ada kaitannya, memang cerita tentang IBM dan Microsoft tadi. Jadi di hari itu IBM dibilang menandatangani perjanjian dengan setan. Dan setan yang dimaksud adalah Microsoft. IBM dan Microsoft akhirnya menandatangani perjanjian tentang hal ini, tentang penyediaan operating system dan segala macam. Dan seperti yang udah pernah saya bilang juga, bahwa Bill Gates adalah seorang businessman yang handal. Dia seperti bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya di dalam klausul kontraknya, Microsoft menuliskan bahwa mereka diizinkan untuk menjual PC DOS ke perusahaan lain. Bukan cuma eksklusif untuk IBM doang. IBM setuju-setuju aja. Karena waktu itu mereka nggak pernah berpikir bahwa akan ada perusahaan lain yang bisa membuat PC cloning dari yang sudah mereka buat. Atau istilahnya dibikin versi bajakannya. Bill Gates seperti udah tahu bahwa di dunia komputer yang akan menguasai adalah software. Karena hardware mau secanggih apapun, kalau nggak ada softwarenya juga nggak akan bisa dipakai. Makanya sampai sekarang, kalaupun kita beli PC yang mahal sekalipun ya, terus kita mau beli software pendukungnya untuk mendukung pekerjaan kita dan semuanya kita pakai yang original, jatuhnya lebih mahal beli software dibandingin beli PC-nya. Zaman sekarang kita udah sering banget lihat di berita gitu ya, perusahaan-perusahaan startup yang biasanya dimulai sama anak-anak muda, terus berhubungan dengan teknologi, habis itu ada investor besar yang tertarik dan akhirnya menginvestkan uang sampai jutaan dan miliaran dolar gitu ya. Banyak anak muda yang akhirnya jadi kaya mendadak gara-gara startup. Tapi akhir-akhir ini kita sering dengar berita juga bahwa ada banyak startup yang akhirnya kolaps walaupun udah disuntik dana besar-besaran. Nah, ternyata kejadian startup kolaps kayak gini bukanlah hal baru. Tanggal 7 November tahun 2000, Pets.com harus menutup operasinya setelah 2 tahun menjalankan bisnis akibat suatu kejadian yang dikenal dengan nama .com bubble. Pets.com adalah sebuah perusahaan yang bermarkas di San Francisco dan mereka menjual perlengkapan hewan peliharaan. Mereka punya maskot sock puppet berbentuk anjing dan promosi yang mereka lakukan saat itu memang gila-gilaan. Waktu itu hampir sama seperti sekarang, bahwa teknologi lagi booming-boomingnya, tapi teknologi yang berbeda ya. Dan di tahun 2000 itu bisnis yang menggunakan .com itu jadi sesuatu yang baru dan bikin banyak orang tertarik untuk nyemplung ke sana. Dan semua hal yang berbau .com itu dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Perusahaannya adalah perusahaan yang bagus sampai akhirnya saham semua perusahaan yang ada .com-nya itu harganya jadi naik gila-gilaan. Tapi yang namanya kenaikan harga yang terlalu drastis tidak pernah aman. Nggak saham, nggak mata uang, nggak bitcoin, semuanya berbahaya. Dan kenaikan harga yang gila-gilaan tadi disebut dengan bubble karena dia memang seperti bubble. Kalau ditiup dia akan semakin besar, tapi kita nggak tahu nih kapan dia akan meletus. Dan akhirnya terjadi. Begitu bubble-nya meletus, banyak orang yang menjual sahamnya serentak untuk mengambil untung yang besar. Dan di saat itulah banyak perusahaan yang langsung kolaps. Yang banyak menjadi korban adalah perusahaan online shopping yang memang modalnya nggak terlalu besar, termasuk salah satunya adalah Pets.com. Beberapa perusahaan lain ada yang bisa bertahan walaupun harus dengan kehilangan uang banyak gitu ya. Dan ternyata ada dari beberapa perusahaan itu masih bertahan hingga sekarang dan malah jadi gede, Amazon dan juga Cisco. Ada yang udah pernah di ronsen
Jadi kalau biasanya kita jatuh terus ada tulang retak gitu ya, atau ada mungkin patah tulang, itu kita dibawa ke rumah sakit terus di ronsen, di foto, tapi yang terambil gambarnya bukan luar tapi daleman badan kita, bre. Tulangnya kelihatan semua. Nah, ternyata penyebutan ronsen itu adalah penyebutan yang salah gitu ya, karena ejaan aslinya adalah Röntgen, dan kita tahu bahwa nama Röntgen ini diambil dari nama penemunya, William Röntgen, seorang profesor fisika dari Jerman. Sistem kerja Röntgen sendiri menggunakan suatu gelombang yang nantinya disebut dengan X-ray. Dan ini ditemukan udah lama banget ternyata. Tanggal 8 November tahun 1895. Pak Röntgen sedang melakukan eksperimen saat tiba-tiba dia melihat ada cahaya hijau yang berpendar di dekat fluorescent screen yang dia gunakan. Karena penasaran, Röntgen mempelajari cahaya apa itu tadi dan akhirnya ia merilis paper pertama tentang ini 2 bulan kemudian. Nama X tadi diambil karena dia memang nggak tahu ini cahaya namanya apa. Jadi untuk sesuatu yang misterius biasanya dikasih nama X gitu ya. Tapi akhirnya semua orang malah menggunakan nama X ini sebagai penyebutan resmi, X-ray, dari yang sebenarnya namanya adalah Röntgen ray. Pak Röntgen sendiri di tahun 1901 mendapatkan penghargaan Nobel pertama di bidang fisika untuk X-ray ini. Lompat ke tanggal 9 November tahun 2004. Mozilla Foundation merilis web browser Firefox versi 1.0. Mozilla Foundation sendiri adalah sebuah non-profit organization yang bekerja untuk memastikan bahwa internet bisa dinikmati oleh semua orang. Firefox menjadi layak tercatat dalam sejarah karena dia adalah web browser pertama yang berhasil menantang Internet Explorer untuk pertama kalinya. Sebelum Firefox ada Netscape, tapi Netscape udah jelas kalah dan akhirnya digulung sama Microsoft. Nah, yang menarik adalah project Mozilla sendiri itu dimulai oleh Netscape. Source code yang digunakan adalah dari Netscape Communicator. Sebenarnya web browser ini akan dinamakan Phoenix, yang melambangkan dari abunya Netscape yang udah mati, lahirlah browser baru. Tapi nggak tahu kenapa malah diganti jadi Firefox. Sebenarnya lebih keren mana sih? Tanggal 10 November tahun 1983 adalah hari lahirnya Windows. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future, Windows. Di hari itu, Microsoft secara resmi memperkenalkan Windows yang merupakan GUI dari DOS. Saat itu Bill Gates bilang bahwa Windows akan tersedia di bulan April tahun 1984. Tapi pada prakteknya, Windows 1.0 baru dijual di akhir tahun 1985. Cuma Windows versi 1 dan versi 2 itu respon dari usernya nggak terlalu bagus gitu ya. Baru akhirnya setelah Windows 3 dirilis, Microsoft baru bisa merasakan penjualan yang lumayan. Kemudian masih dari tanggal 10 November, tapi kali ini dari tahun 2001. Apple secara resmi menjual iPod pertama, device yang disebut merubah industri musik dan teknologi. Tapi saat itu banyak orang yang mencibir, dibilang harganya terlalu mahal lah, atau dengan harga yang sama kita bisa dapat device lain dengan spek yang lebih tinggi, dan ya hal-hal yang sering kita dengar sampai sekarang sebenarnya. Dan hal ini ternyata terus-terusan dialami oleh Apple. Terus masih ingat nggak waktu iPhone pertama kali beralih menggunakan prosesor 64 bit? Dihujat orang banyak, bre. Habis itu ditambahin fingerprint juga sama. Terus ngilangin jack 3,5 juga sama. Face ID juga dihujat. Dan terakhir barusan kemarin, Dynamic Island-nya dibully juga sama orang. Tapi selama ini kita tahu bahwa setelah dibully akan di-copy. Ethernet sampai hari ini masih jadi pilihan utama walaupun sudah ada WiFi. Di sini juga sama, nggak di kantor, nggak di rumah. Kalau ada PC dan laptop yang mau saya konekin ke jaringan, tetap pakainya Ethernet. Tanggal 11 November tahun 1973, Ethernet berhasil difungsikan untuk pertama kalinya. Dikembangkan oleh Robert Metcalfe dan David Box yang awalnya cuma sebagai research project di Xerox PARC. Nggak ada yang menyangka bahwa Ethernet malah berkembang menjadi standar networking untuk bisnis dan rumahan. Tapi waktu itu, Ethernet yang dipakai belum untuk keperluan internet. Dan kalau ngomongin internet, tanggal 12 November tahun 1990, Tim Berners-Lee mensubmit sebuah proposal untuk sebuah hypertext project yang dia namakan World Wide Web. Ya, singkatnya sih itu adalah sebuah ide tentang web browser dan juga www yang kita kenal sekarang gitu ya. Dalam waktu sekitar 3 bulan setelah proposalnya jadi, Lee sudah berhasil membuat sebuah web browser. Dan dalam waktu 3 bulan berikutnya, ia membuat sebuah web server dan berhasil online. Masih tanggal 12 November, tapi kali ini dari tahun 2000. Bill Gates mendemonstrasikan sebuah tablet PC. Dan saat itu dia bilang bahwa tablet PC nantinya akan menjadi evolusi besar berikutnya pada desain dan fungsi PC. Tapi pada prakteknya, tablet PC punya Microsoft ini nggak pernah jalan. Device tablet pertama yang beneran diterima konsumen secara luas dan langsung viral justru buatan siapa coba? Apple, bre. iPad di tahun 2010. Dan itu tadi sejarah teknologi dalam minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan.